Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lucy Harawati Darusman, NPM 202151132, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardian Nugraha MPD. Oke teman-teman, materi yang akan saya bahas di video ini adalah materi apa yo? Ada yang tahu nggak saya akan membahas materi apa? Ya, seperti pada judul yang sudah ada, saya akan membahas materi mengenai tabung. Tapi sebelum ke pembahasan materi, saya ingin bertanya nih pada teman-teman. Teman-teman masih semangat nggak buat mengikuti video pembelajaran ini? Pastinya kalian masih semangat dong. Untuk yang belum semangat, yuk semangat, kita simak videonya bareng-bareng. Oke, kita langsung saja ke materi pembahasan. Teman-teman, pembahasan materi yang akan saya bahas di video ini yaitu saya akan membahas yang pertama itu ada pengertian, kedua ada unsur dan sifat tabung, yang ketiga itu rumus-rumus tabung, dan yang terakhir latihan-latihan soal. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian. Nah, sebelumnya kepada pengertian, saya ingin bertanya dulu nih pada teman-teman. Teman-teman sudah tahu belum bagaimana bentuk dari tabung tersebut? Bagaimana sih wujud dari tabung tersebut? Oke, mari kita lihat. Nah, bentuk dari tabung tersebut itu seperti pada gambar ini. Di sini juga sudah dituliskan bagian-bagian dari gambar tabung tersebut. Di sini terdapat diameter tabung, terus ada tutup tabung, selimut tabung, tinggi dari tabung, jari-jari tabung, dan alas tabung. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, sebenarnya teman-teman juga sering menjumpai atau sering melihat berbagai bentuk tabung pada kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di perjalanan, ataupun di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Misalnya, ada gelas, ada pipa paralon, ada drum, ada tabung gas, ada kaleng susu, dan sebagainya. Nah, lanjut kita kepada apa sih pengertian dari tabung? Nah, tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas tabung, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut dengan tutup tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai unsur dan sifat tabung. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung yang pertama itu ada satu sisi tabung. Sisi tabung merupakan bidang yang membentuk suatu tabung. Sisi tabung terdiri atas 2 buah lingkaran dan 1 buah selimut. 2.
ada selimut tabung. Selimut tabung merupakan suatu bidang yang menutupi bentuk tabung. Selimut tabung mempunyai bentuk persegi panjang. Selanjutnya, yang ketiga itu ada diameter. Diameter merupakan salah satu alas maupun tutup tabung yang berbentuk lingkaran, dan ketika dipotong tengah-tengahnya maka menjadi ukuran yang sama, di mana jarak potongan tersebut disebut sebagai diameter. Dan yang terakhir itu ada jari-jari. Jari-jari merupakan setengah dari diameter tabung. Kita lanjut pada materi mengenai sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung yang pertama yaitu tersusun dari 3 buah sisi, yakni 2 buah lingkaran yang sama panjang serta 1 buah segi 4. Nah, yang kedua, 2 lingkaran yang ada pada tabung memiliki peran sebagai tutup tabung dan juga alas tabung. Yang ketiga, selimut tabung adalah bangun segi 4 yang berfungsi untuk mengelilingi tutup serta alas tabung. Yang keempat, tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, yang kelima, tabung memiliki 2 buah rusuk, yakni rusuk yang mengelilingi alas serta tutup tabung. Yang keenam, jari-jari tabung merupakan panjang jari-jari lingkaran yang membentuk suatu tabung. Dan yang terakhir, yaitu tinggi tabung merupakan jarak yang memisahkan antara kedua lingkaran pada tabung. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenalkan rumus-rumus dari tabung. Rumus-rumus dari tabung, yang pertama itu ada rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah Pi sama dengan Pi kali R kali R kali T, atau Pi sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Terus yang kedua, rumus mencari rumus luas permukaan tabung. Nah, itu L atau luas sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Terus yang ketiga ada rumus luas selimut tabung, atau LS sama dengan luas selimut atau LS sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T, atau LS sama dengan 2 dikali D dikali T. Dan yang terakhir itu rumus mencari keliling tabung, yaitu K atau keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Tadi pada penjelasan rumus-rumus ada yang dinamakan dengan Pi. Nah, apa sih Pi itu? Pi itu adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Berapa sih nilai Pi itu? Nilai Pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Nah, mengapa nilai Pi itu 22/7 atau 3,14? Nah, menurut penemuan Archimedes, nilai Pi 22/7 itu merupakan batas-batas dari nilai Pi tersebut. Sedangkan untuk nilai Pi yang 3,14 itu dihasilkan dari pembulatan nilai Pi yang 22/7. Jadi 22 dibagi 7 itu dibulatkan hasilnya 3,14. Biasanya nilai Pi yang 22/7 itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkelibatan 7, sedangkan yang 3,14 itu digunakan untuk persoalan yang tidak mempunyai kelipatan 7. Oke, kita lanjut kepada latihan-latihan soal. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu sebuah tabung mempunyai diameter alas 24 cm dan tinggi 14 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Kita langsung kepada penyelesaiannya.
Nah, diketahui kan tadi diameter alas atau D sama dengan 24 cm. Terus jari-jarinya itu jari-jari atau R sama dengan 12. Mengapa 12? Karena jari-jari itu kan setengah dari diameter. Jadi 24 dibagi setengah itu hasilnya 12 cm. Kemudian diketahui lagi tingginya atau T sama dengan 14 cm. Dan yang ditanyakan, berapakah volume tabung tersebut? Oke, kita langsung jawab. Nah, rumus yang tadi sudah dijelaskan bahwa mencari volume tabung itu rumusnya Pi sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T, atau Pi dikali R dikali R dikali T. Nah, Pi-nya kan sudah diketahui, Pi-nya kita pakai 3,14. Terus dikali tadi jari-jarinya 12. Dikali 12 dikali tingginya 14, maka didapatkan hasil 6.336 cm. Oke, kita next pada soal yang kedua. Di sini ada soal luas selimut tabung yaitu 314 cm persegi. Apabila jari-jari alas tabung 5 cm dan Pi sama dengan 3,14, hitunglah luas tabung tersebut. Langsung kepada penyelesaiannya. Tadi diketahui luas selimut sama dengan 314 cm persegi. Jari-jari alasnya 5 cm. Dan Pi-nya 3,14. Yang ditanyakan itu hitung luas alas. Nah, kita jawab untuk rumus mencari luas permukaan tabung itu sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita cari pertama kali itu luas alasnya terlebih dahulu dengan rumus Pi dikali R dikali R. Pi-nya tadi telah diketahui, yaitu 3,14 dikali jari-jarinya tadi 5, dikuadratkan, maka didapat hasil 78,5 cm persegi. Selanjutnya, kita hitung luas permukaan tabung. Yang tadi rumusnya yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Kita langsung masukkan saja nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah tadi diselesaikan. Yang pertama 2 dikali tadi luas alas itu 78,5 ditambah nilai luas selimutnya itu tadi 314 cm persegi. Masukkan pada rumus, kemudian didapat hasil 157 ditambah 314 dan hasil akhirnya itu 471 cm persegi. Oke, next pada soal berikutnya. Nah, di sini soalnya seorang pengusaha ingin membuat tendon air berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tendon air sebanyak 2.310 desimeter persegi dan jari-jarinya 7 desimeter dengan Pi sama dengan 22/7, maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah, langsung pada penyelesaiannya. Nah, kita rubah dulu dari desimeter ke sentimeter. Nah, satu desimeter itu sama dengan 10 cm. Berarti 7 desimeter itu sama dengan 70 cm. Pertama, kita mencari luas dengan menggunakan rumus volume tabung, yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Tadi volume tabungnya sudah diketahui, yaitu 2.310, sama dengan Pi-nya juga sudah diketahui tadi 22/7 dan jari-jarinya itu 7. T-nya yang kita cari. Kemudian
Selanjutnya 2310 sama dengan 22 yang 27 yang 22/7 itu sama yang 7 dicoret, jadi hasilnya 22 dikali 7 dikali T. 2310 sama dengan 154T, maka T sama dengan 2310 dibagi 154 dan T sama dengan 15. Selanjutnya kita cari luas tabungnya dengan rumus 2 dikali Pi dikali R dikali T. 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali T-nya sudah diketahui tadi 15. Maka didapat hasil akhir 660 desimeter persegi. Teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.